Halo teman-teman, nah kali ini kita akan membahas technical saham-saham di perbankan digital. Seperti biasa, ini kita mulai lagi untuk review technical IHSG terlebih dahulu. IHSG tidak ada perubahan dari 1, 2, 3 minggu yang lalu. Kita lihat di sini, ini adalah pola triple bottom 1, 2, 3. Sekarang masih mencoba berada di atas 6930. Kalau bisa terus naik, potensi penguatan ke 7300 sampai 7330. Kalau dia turun di bawah lingkaran biru di kanan 6820, maka potensinya kembali turun. Saat ini lebih ke arah naik daripada turun untuk potensi IHSG. Saham pertama kita kali ini adalah Arto, Bank Jago Tbk. 4000 merupakan resistance kuat. Waktu bulan April sampai bulan Juli sempat naik kencang, tapi kali ini kembali turun ke support kuat. Jadi biasa kita jangan membeli seperti ini, karena kalaupun dia mantul ke level 2800 seperti ini atau 3000, masih tetap bearish. Jadi kita harus tunggu dulu sampai dia bisa turun kembali lalu naik. Kalau tidak bisa, maka bisa kita lihat di sini setelah support 1950-nya tertembus, ada kemungkinan Arto turun ke level 500-nya. Tapi ini masih spekulatif sifatnya, jadi kita harus tunggu lebih lanjut setelah pemantulan ke atas, apakah ada pemantulan lebih kuat atau tidak. Cuma kalau dia langsung turun ke bawah, ya kemungkinan besar potensi pelemahan ke 500-nya ini lebih cenderung untuk terjadi. Berikutnya adalah saham Agro. Agro sempat ada pola akumulasi di sini sejak Januari 2023, akan tetapi di bulan September ini dia turun ke bawah. Jadi saat ini untuk Agro potensinya ada bearish dengan potensi pelemahan ke level 230. Berikutnya adalah saham Amar, Bank Amar Indonesia. Jadi Amar setelah naik kencang di bulan Januari, dia turun ke level 265, tertahan di Agustus 2023 di sini. Jadi ini hal yang sangat baik. Terlihat Amar mencoba membentuk pola rounding bottom. Ini pola bullish, tapi ini masih belum terkonfirmasi. Jadi kita lihat dulu apakah resistance 340-nya bisa tertembus. Kalau sudah bisa, Amar akan lanjut menguat ke level 410. Berikutnya kita lihat BABP, Bank MNC Internasional. Ini sebenarnya tidak terlalu baik, karena setelah naik dia kembali dikerek turun ke bawah. Saat ini dekat dengan support 75-nya. Tapi kalau 75 sudah jebol ke bawah, maka potensi pelemahan untuk BABP itu sendiri adalah ke level 58 sampai 60. Berikutnya kita lihat saham Baca, Bank Kapital Indonesia. Ini tidak kemana-mana, jadi kita tunggu dulu di 150. Jadi jangan membeli sekarang, karena nanti akan sulit untuk menunggunya, bisa lama lah, seperti itu. Kita lihat lagi BBHI untuk saham berikutnya, Halo Bank Indonesia. Ini saham yang kita lihat berpotensi untuk lanjut menguat. Jadi setelah dia sempat turun, dia naik kencang. Nah, penurunannya lumayan lambat. Kita tunggu dulu di level 1470 1500. Kalau level ini bisa termantul dari sini, maka potensi untuk kembali naik ke level 2000. Kalau lebih amannya kita tunggu di level 2000 sebelum membeli, potensi kenaikan ke level 3000. Akan tetapi kita juga perhatikan kalau dia turun di bawah level 1460 1470, dia akan kembali turun ke level 1000. Jadi itu sangat liar pergerakan untuk BBH itu sendiri. Berikutnya adalah BBYB, Bank Neo Commerce. Ini masih downtrend, tapi terlihat dia mencoba menembus downtrend ini yang berwarna hijau. Tahap awal kita harus perhatikan dulu BBYB apakah dia bisa kembali naik ke level 450-nya. Kalau tidak bisa, sebaiknya jangan terburu-buru membeli karena ada potensi kembali turun. Kalau sudah naik di atas 450, nah bisa kita ekspektasi selanjutnya BBYB bisa menguat ke level 600. Jadi untuk saat ini BBYB wait and see karena masih channel downtrend yang berwarna hijau.
Berikutnya BNBA. Nah, BNBA sempat naik kencang di bulan Juli. Secara teknikal seharusnya target penguatan ke level 1600 tapi tidak tercapai. Malah sekarang dia kembali bearish setelah dia turun di bawah support 1050. Jadi saat ini wait and see dulu karena sudah di bawah supportnya. Kita harus lihat dulu pergerakan berikutnya, apakah dia bisa kembali naik ke level 1000-nya. Nah, kalau memang iya, baru kita perhatikan untuk titik masuknya ketika dia ada penurunan. Jadi bisa seperti ini. Nah, lalu berikutnya kita lihat lagi untuk saham berikutnya adalah BANK. BANK ini masih downtrend tapi berpotensi membentuk ini pola ascending, pola falling wedge, adalah pola bullish, tapi bullishnya itu seharusnya setelah dia keluar dari sini 1250. Nah, cuma kalau memang ada yang kita ingin spekulasi buy, kita bisa tunggu kalau dia turun kembali di garis downtrend ini. Saat ini berada di level 1000 sampai 1025. Itu bisa dicoba untuk spek buy saham BANK. Lalu ada juga saham BCIC. Ini bukan bank digital, tapi ini bank mini, bank kecil yang bisa juga melompat jauh. Setelah dia turun ke level 94 sampai 100, dia sempat dibawa naik dengan volume tinggi. Nah, saat ini konsolidasi dengan volume rendah. Jadi kita perhatikan dulu pergerakan untuk BCIC ini. Cuma kalau dia bisa naik setelah bertahan di level 125 ini, 120-an, kalau dia bisa naik di atas 170, maka akan berpotensi menguat ke level sini 220. Tapi untuk saat ini masih spekulatif. Untuk membeli juga sudah terlambat. Lebih baik tunggu di 120-an supaya stop loss kita tidak terlalu besar. Jadi sekian saja update kali ini untuk technical saham-saham di sektor perbankan digital atau perbankan kecil. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.